Jangan pernah kalian salah. Simpan firman ini. Alkitab adalah satu-satunya buku yang menulis tentang anak sulung. Tolong kakak-kakak pembimbing, perhatikan ini. Alkitab adalah satu-satunya buku yang menulis tentang anak sulung. Yahweh Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang minta anak-anak sulung harus lahir. Dengar, kalian harus tahu ini. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Tapi kaget, banyak gereja yang belum ngerti ini. Dipikir semua anak pertama anak sulung. Tidak. Roh Kudus, engkau jamah anak-anak remaja ini supaya mereka tetap menjaga kekudusan dalam nama Yesus. Mengapa tidak semua anak pertama itu anak sulung? Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Kalian harus tahu hukum ini. Apa saja yang Papa ciptakan, apalagi dalam tubuh kita, semuanya punya arti khusus. Termasuk keperawanan, selaput darah yang di rahimmu para gadis. Dengarkan laki-laki, kalian tidak boleh merawani orang yang bukan istrimu dalam nama Yesus. Jadi anak sulung kan selalu anak pertama. Karena banyak anak pertama bukan anak sulung. Kalau mamanya sudah tidak perawan lagi, maka itu Alkitab menuliskan tegas sekali. Lihat, 2 minggu terakhir ini dunia heboh, bukan cuma Indonesia, gara-gara video porno dari 3 artis itu. Ternyata berita itu sudah jadi headline di Australia, berita headline di Afrika Selatan, masuk sampai ke sana. Berita headline di 2 koran di Inggris. Lalu lihat hasilnya mengerikan. Dalam survei, ingat polisi-polisi selalu periksa rahasia handphone di sekolah-sekolah. Mengerikan. Yang lebih kaget lagi, di Indonesia ini kurang lebih 40% anak SD sudah pernah lihat video porno. 80% anak-anak SMP sudah ngerti seks dan hubungan seks. Menakutkan sekali. Mengapa Alkitab adalah satu-satunya buku yang menulis anak sulung, dan Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang minta anak sulung? Di dalam kitab Ibrani 12, ya, nggak usah dicatat ayatnya, nanti kalian lihat sendiri. Dan Wahyu 14, itu 2 pasal itu menuliskan bahwa Tuhan ingin suatu hari. Ibrani 12 dan Wahyu 14. Tulis saja pasal yang dibaca sendiri. Ya, Ibrani 12 dan Wahyu 14. Di situ dituliskan bahwa suatu hari nanti Papa di surga ingin ada gereja di dunia yang anggotanya anak sulung semua. Wah, Papi kaget waktu belajar itu. Ternyata gereja yang anggotanya anak sulung semua, gereja itu bisa mengalahkan iblis pada akhir zaman. Iblis kurang ajar, karena mereka sudah baca ayat itu juga. Maka itu Papi selalu mengajarkan, ternyata setan itu lebih rajin baca Alkitab daripada kita. Maka itu setan tahu ayat mana yang penting. Ketika setan sampai dikata anak sulung, mereka kaget. Kalau begitu, kita hancurkan gereja supaya tidak melahirkan anak sulung. Maka setan berikan free sex ke dalam gereja. Dengan free sex, maka tidak akan lahir anak-anak sulung lagi. Maka itu mumpung kalian masih remaja, jaga diri. Karena Tuhan cari anak-anak sulung. Ingat ya, jaga diri kalian para gadis. Jangan serahkan kegadisan kepada buaya-buaya kurang ajar itu. Setuju? Awas. Ya. Anak-anak perempuan, Papi selalu memberikan resep. Kalau pacarmu, dengar ya, ini yang cowok harus dengar. Kalau pacarmu minta cium saja, langsung putus dalam nama Yesus tanpa doa. Setuju?
Yang cewek cepat jawab. Nggak setuju, goblok kamu. Papi punya grup anak-anak band cukup banyak, salah satunya One Band. Nah, salah satu grup band yang papi pimpin juga itu nulis sebuah lagu yang sangat kontroversial. Cinta harus memiliki. Ketika album mereka mulai didengarkan di radio-radio di Jakarta, ternyata ratusan pendengar itu protes. Kami tidak setuju kalau cinta harus memiliki. Nah, papi terlibat di Facebooknya karena banyak yang masuk. Setelah papi terlibat, papi jadi mikir, wah, waktunya apa sih ngurusin Facebook? Beri saya hikmat Tuhan, supaya Facebookers ini ngerti bahwa cinta itu harus memiliki. Kalau tidak, celaka. Langsung Roh Kudus memberikan hikmat. Dan begitu masuk di Facebook, baliknya, wah, langsung dalam menit pertama sekian ratus cewek yang masuk. Setuju semuanya, padahal tadi nggak setuju. Apa yang Tuhan katakan? Dengar, menikah itu tidak sama seperti orang beli sepatu. Sekarang Bapak tanya, mungkinkah orang beli sepatu titip angkanya nomor sekian? Jawabannya, seringkali tidak cocok, bukan? Maka kalau orang beli sepatu harus diapakan dulu? Dicoba dulu. Nah, kalau dicoba waktu masuk ke toko sepatu itu belum memiliki, sebab belum dibayar, belum dibeli. Maka setelah satu toko dicoba semua nggak ada yang cocok, ya kembalikan dong, nggak beli. Lalu pindah ke toko sebelah, coba lagi, nggak cocok lagi. Karena tidak harus memiliki, karena belum beli. Nah, bayangkan, dengar baik-baik. Ketika papi masukkan itu di Facebook, mereka baru sadar. Maka kalau cinta tidak harus memiliki, yang rugi siapa? Cewek, goblok. Dengar tuh baik-baik. Yang lebih goblok lagi si cowok-cowoknya ini. Jadi cinta harus memiliki, karena tidak sama seperti orang beli sepatu. Nah, sekarang album kedua muncul. Ada lagu TTM. Apa TTM? Ayo. Ayo apa TTM? Coba jawab. Nah, itu istilah anak muda, teman tapi mesra. Tapi grup ini mengubah. TTM juga tak tenang mendua. Jadi lagu itu lagu anti perselingkuhan. Nah, jadi kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa cinta harus memiliki. Gadis-gadis, kalian jaga diri baik-baik. Jadi ulangi lagi. Mengapa tidak semua anak pertama anak sulung? Karena anak sulung harus lahir lewat seorang gadis. Jaga diri kalian semua. Tolong cowok-cowok. Suatu hari papi menemukan fakta yang mengagetkan. Begitu banyak cowok gagal. Dengar baik-baik. Ini rahasia yang luar biasa. Baik dia sudah menikah, usaha apa saja gagal, pelayanan gagal, hidup gagal. Ini cowok ini. Kenapa? Nah, waktu Roh Kudus menunjukkan, papi terkejut. Maaf ya gadis-gadis, papi harus ngomong. Nanti baca di kamar 2 Samuel 13. Ya, catat, nggak usah dibuka ayatnya. Nanti baca satu pasal itu. Papi sudah diskusi dengan beberapa psikolog ya tentang 2 Samuel 13. Aneh sekali. Dan 2 psikolog yang bukan Kristen, waktu papi ajak diskusi, mereka kaget. Mengapa di kitab suci agama Kristen ada tulisan itu? Dengarkan ya. Ternyata di dunia ini, kalau ada orang pacaran lalu melakukan hubungan seks, 99% cowoknya pasti meninggalkan ceweknya. Itu 99%. Dan ternyata ada di Alkitab, ribuan tahun yang lalu Papa di surga sudah menuliskan hal itu. Nah, para psikolog juga tidak mengerti, karena kasus itu sangat banyak terjadi.